Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita perlu yang namanya adab-adab masjid. Sekarang di sini saya akan menerangkan di mana adab-adab masjid dalam mudzakarah yang diulang-ulang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Kalau dengan adab-adab, insya Allah jadi ibadah. Yang diambil dari kitab Bidayatul Hidayah, I'anatul Talibin, Bughyatul Mustarsyidin, dan Tanbihul Ghafilin. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, adab-adab masjid. Yang pertama, disunahkan berjalan menuju masjid dengan tenang, dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa batiqa'a maradatika fas'aluka an tuqidani minan nar wa an taghfirali dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, dilanjutkan yang kedua, yaitu disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid, sebagaimana tempat-tempat yang dimuliakan seperti masjid, rumah, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, yang ketiga disunahkan ketika masuk masjid membaca doa dengan kaki kanan, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatika, atau yang lebih sempurna dan lebih afdal membaca doa A'udzu billahil azim wa biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Allahumma ghfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatika. Bismillah. Lalu masuk masjid dengan kaki kanan. Yang keempat, disunahkan juga keluar dari masjid membaca doa seperti di atas dan lafaz Allahumma ftahli abwaba fadlika. Yang pertama tadi rahmatika, yaitu untuk masuk, dan keluar adalah wabtahli abwaba fadlika. Yang kelimanya, hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, yaitu disunahkan niat i'tikaf dan banyak berzikir serta membaca Al-Quran, kecuali apabila azan sedang dikumandangkan, maka disunahkan diam dan mendengarkan serta menjawabnya. Yang ke nomor 6-nya, yaitu dimakruhkan jual beli atau mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid. Jika melihat orang lain jual beli di masjid, disunahkan berdoa, La arbahallahu
tijarotaka. Jika melihat orang yang mengumumkan kehilangan barang, disunahkan berdoa, la raddallahu alaika dolataka. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, nomor ketujuhnya yaitu tidak dimakruhkan mengeraskan suara dengan berzikir atau bacaan Al-Quran di dalam masjid, kecuali kalau mengganggu orang lain yang sedang sholat, sedang belajar, atau sedang tidur, dan lain sebagainya. Maka dimakruhkan, bahkan bisa haram, jikalau orang yang sedang sholat atau tidur tadi sangat terganggu. Jatuh ke nomor 8, yaitu diperbolehkan makan dan minum serta cuci tangan di dalam masjid selagi tidak mengotori masjid. Apalagi mengotori, maka hukumnya haram. Maka yang paling utama, makan dan minum memakai suprah, yaitu alas, dan cuci tangan dengan wadah seperti ember. Nomor ke-9-nya yaitu disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang hadir di masjid. Kalau tidak ada orang, maka disunahkan berdoa, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, nomor ke-10, dilarang membawa senjata tajam kecuali memasukkannya ke dalam selongkop atau sarung senjata. Yang ke-11-nya dilarang mengeraskan suara kecuali zikrullah, bacaan Al-Quran, dan mengajar. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, jatuh nomor 12, dilarang melewati pundak-pundak orang yang sedang sholat dan juga mengusir orang dari tempat duduknya, kemudian menempati. Nomor 13, dilarang meludah di dalam masjid. Nomor 14, yaitu diharamkan masuk dan duduk di masjid dalam keadaan badan terkena najis atau membawa pakaian yang terkena najis. Tetapi kalau hanya lewat, maka tidak diharamkan. Yang nomor 15, disunahkan menjaga kebersihan masjid dan menyingkirkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah dari masjid. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa menyapu kotoran dari masjid akan dijadikan sebagai mas kawin bidadari di surga. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, selanjutnya nomor 16, diharamkan bagi orang yang berhadas besar untuk berdiam atau tinggal di dalam masjid. Nomor 17, dimakruhkan menulis atau mengukir tulisan kaligrafi Al-Quran di tembok atau di tiang masjid, dan juga menggantungkan kertas, kain ataupun bingkai yang ada tulisannya, sehingga mengganggu kekhusyuan sholat. Bahkan diharamkan apabila sampai merusak tembok atau tiang masjid tersebut. Tanbih, serambi masjid adalah sama dengan masjid dari segi hukum dan adab-adabnya, kecuali apabila pembangunannya setelah masjid dibangun dan belum diwakafkan sebagai masjid, maka bukan termasuk masjid. Setiap bangunan yang diniatkan untuk masjid adalah wakaf, maka tidak diperbolehkan untuk mengubah dan membongkar bangunan masjid kecuali darurat atau terdapat hajat seperti rapuhnya bangunan sehingga dikhawatirkan akan roboh, atau kapasitas masjid yang sudah tidak memadai lagi untuk menampung para jemaah. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, semoga bisa mengamalkan dan bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.